Aroma negeri ini sedang dimonopoli sepertinya semakin terasa. Bagaimana ada pemilu, tapi pemilu dan pilpres hanya dijadikan alat penggugur konstitusi saja. Dari awal capres-cawapres ini ramai disuarakan dan ramai perhelatannya, akan tetapi ada satu yang sepertinya dijegal dalam tanda petik ya. Bagaimana Hasan Nasbi membuat opini seolah-olah Anies Baswedan tidak bisa mendaftar ke KPU, tapi sudah terbantahkan. Bagaimana gonjang-ganjing antara penyatuan antara Ganjar dan Prabowo terlewatkan. Kemudian bagaimana yang sebelum-sebelumnya tidak ada urusan dengan usia capres-cawapres, pada kali ini kita sudah tahu sendiri bahwa ada gugatan tentang usia capres-cawapres. Kemudian sudah terdaftar, ada ramai gonjang-ganjing lagi tentang peniadaan debat cawapres. Luar biasa. Aroma negeri ini sedang dimonopoli, semakin terasa dan semakin kentara. Hanya saja masih banyak orang-orang yang mau mendukung rakyat kita, saudara-saudara kita yang masih mau mendukung, belum sadar bahwa negeri ini sedang dimonopoli itu. Aromanya semakin terasa tapi tidak mau tahu. Luar biasa, apakah ini akan pertanda bahwa negeri ini akan semakin terdegradasi nilai-nilai demokrasinya? Karena demokrasi hanya dijadikan alat penggugur kewajiban konstitusi saja. Ya, pergantian pergantian kekuasaan dengan sistem election memilih langsung, tapi piranti-pirantinya dirubah semau gue. Dan ini harusnya sebagai warga yang mencintai negeri, yang sedang menikmati demokrasi, itu harusnya disadari. Ya, rakyat tidak bisa disalahkan begitu saja. Rakyat karena merasa awam, dan di dalamnya ada orang-orang yang berintelektual, tapi orang-orang yang berintelektual malah justru jadi yang terdepan membela aroma monopoli di dalam negeri ini. Ya, kita tidak bisa menyalahkan begitu saja ke saudara-saudara kita yang mendukung kemonopolian tersebut, karena orang-orang yang berkompeten, orang-orang intelek yang sudah mempunyai ilmu pengetahuan tentang demokrasi ini, tentang hukum ini, malah jadi terdepan yang membela kekuasaan yang aromanya dimonopoli ini. Maka negeri ini akan menjadi apa ke depannya tergantung kita. Kita memilih bagaimana negeri ini, kemudian mau dikelola bagaimana. Negeri ini berdasarkan election, berdasarkan demokrasi. Maka harusnya suara-suara ini menyatukan suara-suara yang kritis, suara-suara yang seharusnya bisa membatalkan monopoli-monopoli itu. Tapi sepertinya hal ini tidak terkoordinir, karena memang di depan, di layar kaca yang kita lihat adalah orang-orang yang intelek, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, justru yang terdepan membela negeri ini sepertinya dimonopoli. Maka ayo sadarlah, cepat sadar. Aromanya sudah sangat kentara. Masa kita nggak sadar-sadar? Coba dari debat cawapres yang ditiadakan, kemudian tadinya debat capres-cawapres sudah ada sendiri, sekarang jadi satu, ya. Kemudian dari awal tadi saya sebutkan, sepertinya bagaimana framing-framing agar orang-orang yang punya semangat antitesa di dalam kekuasaan ini, terhadap kekuasaan ini, bagaimana framing-framingnya adalah negatif.
Dan alhamdulillah biiznillah sudah selangkah lebih maju, framing-framing itu kalah. Semoga monopoli itu juga tidak akan terjadi monopoli sebenarnya. Yuk cepat sadar, cepat bergegas, cepat selamatkan negeri ini bersama-sama. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa.